Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan materi tentang rasio. Jadi rasio itu merupakan analisis keuangan perusahaan yang sangat penting bagi seorang manajemen, apalagi bagi mahasiswa supaya mengerti melihat bagaimana kondisi keuangan di satu perusahaan. Jadi dari hasil rasio ini nanti akan ditemukan apakah kita perlu menambah modal atau kita memberi saham atau modal dari suatu perusahaan tersebut. Jadi untuk bisa bekerja sama dengan suatu perusahaan, kita lihat dulu rasionya. Jadi rasio ini merupakan perhitungan dari laporan keuangan. Jadi rasio ini adalah angka yang dibandingkan dengan angka lain. Jadi angka ini menggambarkan suatu pola yang dibandingkan dengan pola lain serta dinyatakan dalam persentase. Jadi untuk mencari rasio itu kita lihat berapa persentasenya. Sedangkan keuangan itu merupakan suatu hubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi secara sederhana rasio keuangan itu adalah indeks yang menghubungkan dua akuntansi atau dua laporan keuangan atau lebih laporan keuangan perusahaan. Jadi dari laporan tersebut diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi kita lihat nanti rumusnya seperti apa. Jadi rasio ini fungsi sederhananya adalah untuk menerjemahkan akun lebih mudah dipahami. Jadi laporan keuangan itu lebih mudah dipahami. Kalau kita mau melihat suatu perusahaan dibandingkan 3 tahun laporan keuangan tersebut atau antara satu perusahaan dengan perusahaan. Jadi diusahakan perusahaannya itu adalah perusahaan yang sejenis. Jadi secara umum rasio itu ada 4 yang perlu. Ada 4 jenis rasio utama, yaitu ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan itu untuk melunasi semua kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancarnya. Jadi di sini apabila kita melihat suatu perusahaan, terkadang perusahaan itu lebih banyak hutangnya daripada aktivanya. Jadi likuiditas ini secara rinci yaitu untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhinya. Jadi suatu saat perusahaan itu akan mendapatkan hutang jangka pendek, jadi dia sudah bisa langsung membayar hutangnya. Di likuiditas yang berikutnya ada rasio solvabilitas, ada rasio rentabilitas atau profit, dan rasio aktivitas. Kita ke rasio probabilitas. Jadi rasio probabilitas ini adalah rasio untuk membandingkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatannya. Pendapatan itu berasal dari penjualan, terus aset yang digunakannya maupun ekuitas atau modal yang digunakannya. Jenis-jenis rasio ini memperlihatkan berapa besaran laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja perusahaan tersebut. Sesuai mencatat laporan keuangan biasanya dinilai oleh investor atau pemilik perusahaan maupun kreditor untuk menilai jumlah laba yang diperoleh dari berapa investasi yang digunakannya atau ditanamkannya. Jadi besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan baik itu untuk membagi dividen maupun membayar hutang kepada kreditor. Jadi dilihat apakah perusahaan itu berjalan normal atau tidak. Jadi kalau kita mau membeli perusahaan atau diajak kerjasama oleh suatu perusahaan yang sudah berdiri, kita lihat dulu apakah
dia memang bisa menghasilkan laba. Profitabilitasnya, nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Jadi rasio probabilitas ini memaparkan informasi yang penting dari rasio periode sebelumnya. Jadi membandingkan berapa laba tahun ini dengan laba yang tahun sebelumnya, dan di sini juga untuk membandingkan rasio kita, perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Dengan demikian analisis ini dibutuhkan dan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat laba. Jadi profitabilitas itu adalah laba sebuah perusahaan. Mengungkapkan hasil akhir dari seluruh keuangan. Jadi laporan keuangan itu atau rata-rata perusahaan itu bekerja untuk mencari laba, kecuali dia memang perusahaan-perusahaan pemerintah yang lebih cenderung dia digunakan untuk membeli pelayanan atau jasa yang tanpa mengharapkan laba. Jadi dia semacam perusahaan-perusahaan sosial. Jadi beberapa jenis rasio probabilitas yang paling sering kita dengarkan ada ROA, ROE, dan ROI. Jadi kita jelaskan yang pertama return on equity ratio. Jadi di sini laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi yang betul-betul dilihat berapa labanya setelah membayar pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi di sini membandingkan antara berapa modal yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Jadi kalau dia 1:1 berarti laba yang diperolehnya itu sama dengan modal atau ekuitas yang diberikan atau dihasilkan oleh pemegang saham. Jadi secara sederhana untuk rasio probabilitas ini kita membandingkannya dengan suku bunga atau deposito. Jadi kalau deposito nilainya 10%, jadi supaya normal atau dianggap menguntungkan, rasio ini harus di atas 10% atau harus di atas dari nilai deposito, dengan argumen atau saat seorang mendepositokan tanpa dia ada risiko dan tanpa dia bekerja, dia sudah mendapatkan 10%. Jadi kalau probabilitasnya hanya di bawah 10% atau di bawah nilai deposito, jadi perusahaan tersebut dianggap masih berkembang atau belum mampu menghasilkan keuntungan yang besar kepada pemegang saham. Tadi sudah. Terusnya ada ROA. Jadi ROA ini adalah melihat atau return on asset. Jadi bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan total asetnya. Jadi aset yang digunakannya itu berapa kali lipat laba yang diuntungkannya. Jadi di sini untuk membandingkan ini kita harus mencari produk atau perusahaan-perusahaan yang sejenis. Jadi misalnya perusahaan konstruksi pasti beda dengan perusahaan sewa atau yang menyewakan alat-alat. Misalnya perusahaan travel itu dengan modal yang ratusan juta, kalau dilihat laba bersihnya pasti tidak sebanding dengan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, karena dia kecepatan perputaran uangnya lebih cepat. Terus ada margin laba bersih, seperti materi-materi yang kita bagikan